Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mitra JIC dan juga mitra seluruh mahasiswa-mahasiswi stay PTD dimanapun berada, alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali melalui stayptd.tv dan juga melalui radio Islamik. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang qadha dan juga wajibnya membayar fidyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah Al-Baqarah ayat 184 ini adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Maksud hari yang ditentukan adalah hari yang dimana diwajibkannya bulan suci melaksanakan ibadah puasa, yaitu fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Allah tegaskan, ketika seorang muslim yang sudah dia baligh, berakal, dan juga dia mengaku beriman kepada Allah, maka dia diwajibkan berpuasa. Namun ada pengecualian di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini. Apa pengecualiannya? Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit, yang disebut maridun ay syiddatul marad, yaitu sakit yang sungguh-sungguh. Sakit yang sungguh-sungguh ini adalah sakit yang menurut medis dia harus untuk bisa memasukkan nutrisi ke dalam tubuhnya, sehingga dia dianjurkan untuk tidak berpuasa. Itu yang disebut maridun. Sakit yang benar-benar dia secara medis sakit, bukan hanya sekedar istilahnya dia hanya misalnya sakit pusing, pilek, kemudian dia mengatakan saya kan dalam kondisi sakit, saya tidak mau berpuasa. Tidak seperti itu. Tapi ketika dalam posisi sakit yang sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia dalam kategori faman kana minkum maridun aw 'ala safarin. Dan atau juga di dalam perjalanan. Yang dimaksud safar di sini adalah perjalanan yang ada batasan minimal. Dia bisa fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka digantikan dengan bilangan hari yang dia tinggalkan di luar dari bulan Ramadan. Ini yang disebut qadha'us shaum, menggantikan dengan puasa juga. Dua faktor, yang pertama adalah sakit, yang kedua adalah dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan ini pun ada batas minimal, yaitu batas minimalnya berapa kilometer, yaitu 85 kilometer menurut para fuqaha. Oleh karena itu, ketika batas minimal terjangkau atau ditempuh, maka boleh bagi dia untuk bisa melaksanakan atau yang disebut dengan mengqadha puasanya. Pada saat itu dia dalam perjalanan tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, tapi kalau dalam perjalanan hanya sebatas tingkat kesulitan saja yang dia katakan, misalnya dari rumah menuju ke suatu tempat jaraknya kurang dari 85 km, misalnya dari Semper menuju ke Senen misalnya, itu tidak sampai 85 km, kemudian dia mengatakan saya kan dalam perjalanan. Atau dari Islami ke Tanah Abang misalnya, saya kan dalam perjalanan, maka saya tidak kuat, saya berbuka. Tidak. Yang disebut au 'ala safarin, perjalanan yang ada batas minimal. Sampai beberapa ulama tafsir seperti di dalam kitab tafsir Zubdatut Tafsir mengatakan perjalanan yang bisa qasrus shalah,
yang bisa meringkas sholatnya. Itu disebut perjalanan. Otomatis yang bisa meringkas sholatnya adalah perjalanan yang memiliki batasan minimal sejauh lebih dari 85 km itu. Nah, para mitra dimanapun berada, berbicara tentang dua hal yang disebabkan orang tidak berpuasa berarti adalah syiddatul marad dan juga au ala safarin, sakit yang sungguh-sungguh dan juga orang yang dalam perjalanan. Maka boleh dia tidak berpuasa pada hari itu, namun Allah tegaskan fa'iddatu min ayyamin ukhar, dia harus menggantikan dengan puasa sejumlah bilangan hari yang dia tinggalkan. Nah, jadi inilah kategori qadha'us shaum, pada saat kondisinya dia sakit dan juga pada saat kondisinya dia dalam perjalanan. Kemudian ayat ini diteruskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, nah ini beda lagi. Tidak sanggupnya karena apa? Yutiqunahu. Asy-Syaikh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Tafsirul Qur'anil Azim, kemudian Asy-Syaikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an juga menjelaskan berkaitan dengan alladzina yutiqunahu. Orang-orang yang tidak sanggup mereka adalah yang pertama adalah mereka yang al-ajuzu wad-dha'if, tua renta, lemah kondisi fisiknya, alias orang-orang yang lansia, lanjut usia karena faktor umur. Ya, faktor umur yang disebut asy-syaikhul kabir. Karena usianya sudah tua renta sehingga dia tidak sanggup untuk menahan dahaga dan lapar. Contoh seperti kakek kita yang usia 100 tahun, dia kalau berjalan aja gemeter, duduk aja udah nggak bisa gitu kan. Nah, berarti dia masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiquna asy-syaikhul kabir. Atau juga dia termasuk orang yang disebutkan al-marid muzammanan, orang yang sakit berkepanjangan sampai bertahun-tahun dia tidak sembuh. Contohnya sakit apa? Yaitu sakit stroke misalnya. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, stroke di atas tempat tidur saja. Itu masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tapi kalau hanya sakitnya sakit panu, walaupun berkepanjangan, nggak sembuh-sembuh atau gatel-gatel gitu dan lain sebagainya, dia tidak masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kemudian siapa lagi? Nah, menurut ditambahkan oleh beberapa ulama tafsir dijelaskan bahwasanya al-hamilat, wanita-wanita yang hamil. Ketika dia saat hamil, kemudian dia tidak kuat, muntah dia saat Ramadan, enggak sanggup untuk menahan dahaga, tidak sanggup untuk menahan lapar, dia muntah, maka boleh dia tidak berpuasa. Wal murdi'ah, dan wanita yang sedang menyusui. Nah, disitulah Allah tegaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu, mereka itu fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah yang tujuannya ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Nah, ukuran fidyah, para mitra dimanapun berada, ukuran fidyah adalah ukuran yang menurut para madzhabul arba itu nisfu sa'in. Kalau dalam kitab Zubdatut Tafsir itu disebutkan fidyah itu nisfu sa'in, setengah sa'. Setengah sa' itu ukurannya adalah para ulama fikih menjelaskan, kalau kalangan madhab Syafi'i mengatakan itu muddatani, dua mud. Apa ukuran mud itu? Kalau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu mud itu adalah min bu'rin au tamrin, jadi genggaman dari gandum. Jadi kalau ukuran tangan orang Arab kan gede tuh, menggenggam mud bu'rin itu gandum. Nah, tapi kalau tangan orang Indonesia seperti tangan-tangan kita kan kecil nih. Tangan kita ketika kita genggam ya dapatnya kecil untuk memberikan makan orang-orang miskin. Maka para ulama-ulama fikih kontemporer di dalam kajian fiqhul waqi', fikih kontemporer mengatakan boleh menggunakan ukuran liter misalnya. Nah, satu mud atau dua mud itu sama dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, oleh karena itu boleh dikonversikan ke liter misalnya. Tapi tetap bahan makanan pokok min bu'rin au tamrin, dari gandum atau dari kurma kalau pada masa Rasulullah dan hidup di Timur Tengah, ya kota Arab. Tapi kalau hidupnya di Indonesia, bahan makanan pokoknya adalah beras, maka bahan makan pokok itulah yang kita berikan kepada ta'amu miskin. Kita berikan makan kepada orang-orang miskin.
persoalan muncul, bagaimana dengan nilai mata uang, dikonversikan dengan nilai mata uang. Maka para ulama-ulama fikih kontemporer itu karena kondisi ya, dilihat orang-orang miskin itu ketika kita berikan hanya sebatas beras, maka susah untuk mereka untuk menikmatin makanan yang benar-benar mereka butuhkan. Maka dikonversikan ke nilai mata uang sehingga mereka bisa untuk membeli makanan yang mereka sukai. Kan substansinya adalah kita to'amu miskin, memberikan makan orang miskin. Nah, secara simpel ketika orang yang membutuhkan makanan dengan nilai mata uang yang dia pegang, dia bisa membeli makanan yang mereka kendaki, para orang-orang miskin kendaki. Maka lebih baik bagi kita adalah ketika memberikan bahan makanan pokok pun kita memberikan mata uang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu." Maka barang siapa yang memberikannya terbaik, terbaik itu melebihkan dari nilai pokoknya. Contoh, kita hanya memberikan 1 hari di dalam bayar fidyah adalah 2 mud misalnya, atau setengah sok. Kemudian kita pun memberikan uang, berarti kan kita memberikannya lebih dari apa yang ditentukan oleh syariat. Itu kata Allah, fahuwa khairul lahu, maka baik bagi dirinya. Allah berikan nilai kebaikan kepada orang yang memberikan yang terbaik kepada orang-orang miskin. Tapi perlu diingat, ayat ini pun ditutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa bagi kalian itu lebih baik. Artinya, pada saat ketika kita sudah sembuh dari sakit kita, ada jeda waktu untuk kita membayar dengan puasa lagi, maka puasa lebih utama. Puasa lebih baik bagi kalian. Oleh karena itu, para mitra dimanapun berada, tanamkan di dalam diri kita, puasa ini akan menyehatkan tubuh kita. Ketika puasa akan menyehatkan tubuh kita, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi kita untuk tidak berpuasa, itu pun harus digantikan dengan puasa. Bagi orang-orang yang sudah Allah sebutkan, yang termaksud orang sakit, kemudian orang yang sedang dalam perjalanan, itu pun harus diganti dengan puasa. Itulah yang disebut qada us-shaum, membayar puasa dengan puasa. Karena apa? Tidak boleh seseorang yang masih sehat, masih bugar, kemudian dia datang kepada amilin, orang yang mengelola zakat, dan dia katakan, saya akan membayar fidyah saja. Kenapa? Karena saya tidak berpuasa selama bulan suci Ramadan. Itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Menggantikan puasa dengan uang. Enak sekali kalau misalnya pada saat orang kaya, sehat walafiat, tidak dia sakit, kemudian dia tidak masuk dalam kategori yang Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 184 ini, tiba-tiba dia datang, dia cukup memberi makan orang miskin saja. Dia tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Maka itu tidak masuk dalam kategori itu. Nah, qada shaum harus dilakukan. Fidyah itu ada syaratnya. Siapa mereka yang membayar fidyah? Yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Dan inilah ketentuan dari Allah. Jika kita melaksanakan ketentuan dari Allah, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pada saat ketika kita dekat dengan Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, apapun yang kita minta Allah akan kabulkan. Persoalannya adalah, sabarkah kita ketika Allah kabulkan dengan jangka waktu yang lama? Kita terkadang tidak sabar. Kita maunya instan, cepat. Ketika kita berdoa, ya Allah, kami ini ingin segala sesuatu yang menurut manusia itu inginkan. Manusia ingin cepat dapat. Tapi Allah Maha tahu, jika manusia diberikan langsung, bisa jadi dia kufur nikmat. Oleh karena itu, hak prerogatif Allah mengabulkan permohonan kita selaku hambanya. Yang penting bagi kita, laksanakan perintah Allah. Apapun kondisi tubuh kita pada saat Allah perintahkan puasa, maka berpuasalah. Namun pada saat kondisi yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tadi, kita sakit, maka Allah pun kasih keringanan bagi kita untuk berbuka. Namun harus digantikan dengan yang lain. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi pada frekuensi yang sama
di radio Stay PTDI TV atau di channel Radio Islamic Center. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.